Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang topik kami layanan pembelian barang online dari koperasi untuk mahasiswa-mahasiswi. Dengan saya Wesley Agustinus Yanipar sebagai ketua dan rekan tim saya Joy Mayadinata, Jennifer Hopnes Siotang, Clarissa Simanjuntak, Genesis Panjaitan, Andika Immanuel Dabdak, dan Raymond Sinaga. Nah, saya akan menjelaskan pada bab satu yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Sebagai mahasiswa ETIDAL yang sering berbelanja di koperasi, sering sekali mahasiswa mengeluh dengan antrian dan tidak adanya struk pembelian. Hal ini kerap membuat mahasiswa kehabisan waktu serta bingung berapa jumlah uang yang dikeluarkan per barangnya. Nah, untuk mencegah hal ini, kelompok kami memiliki ide untuk menciptakan sebuah website untuk mempermudah mahasiswa dalam membeli barang-barang di koperasi secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu adalah mengenai perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama itu adalah mahasiswa sering menghabiskan waktunya hanya untuk mengantri karena sekali terlambat untuk masuk kuliah. Yang kedua, mahasiswa sering kebingungan berapa harga per barangnya. Yang ketiga itu tidak tersedianya informasi kehabisan stok barang sehingga mahasiswa tidak mengetahui apakah barang di koperasi masih ada atau tidak. Yang keempat adalah banyaknya kebutuhan mahasiswa yang kurang atau sudah habis. Penyandanan. Satu, menciptakan website yang dapat digunakan mahasiswa ideal lewat smartphone-nya masing-masing. Dua, dapat memesan barang secara online dan menghemat waktu. Tiga, pembayaran transparan dan menghindari antrean yang panjang. Empat, dapat melihat stok barang dan mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian, luaran yang diharapkan. Nah, pada luaran yang diharapkan melalui ide inovasi yang kami ajukan, yaitu terciptanya website yang digunakan mahasiswa sebagai media pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan berasrama serta perkuliahan. Selanjutnya kami akan menjelaskan bab 2 tinjauan pusaka. Yang pertama 2.1 layanan pembelajaran online. Layanan pembelajaran online bukanlah suatu hal yang asing bagi kalangan masyarakat masa kini, terlebih pada lingkungan Sivitas Del. Ditambah dengan berbagai keterbatasan terkait pembelian barang di koperasi oleh Sivitas Del. Yang dimaksud pembelajaran online juga dikenal sebagai e-commerce atau electric commerce. Merujuk pada proses membeli dan menjual produk atau layanan melalui internet. Ini melibatkan berbagai platform seperti situs web, toko online, aplikasi seluler, atau pasar online yang memungkinkan konsumen untuk menelusuri produk, melakukan pembelian, dan melakukan transaksi pembayaran secara elektronik. Ini adalah cara yang populer dan nyaman untuk berbelanja yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Barang yang diberikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang tersedia pada website maupun aplikasinya. Adapun tingkatan pengoperasian suatu online shop adalah yang pertama supplier. Supplier adalah pihak yang bertanggung jawab atas menyediakan, menyalurkan maupun memasarkan suatu barang atau produk. Yang kedua reseller. Reseller adalah pihak atau orang yang membeli produk dari supplier lalu menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Yang ketiga dropshipper. Dropshipper adalah pihak atau orang yang menjual suatu barang dari pihak supplier. Pihak ini tidak melakukan penyetokan barang maupun pengantaran. Apabila pembeli membeli suatu barang, maka yang bertugas untuk menyediakan dan mengirimkan barang kepada pembeli ada supplier sendiri. Tentunya pengguna online shop juga memiliki nilai keuntungan dan kerugiannya, sekalipun hampir semua masyarakat menggunakannya. Berikut merupakan keuntungan dan kerugian pengguna online shop. Keuntungan online shop yang pertama, untuk pembeli, dengan online shop kita dapat menghemat waktu dan juga tenaga. Di mana kita yang dulunya harus memilih waktu yang tepat untuk belanja di tengah kesibukan lainnya. Sekarang bisa melakukannya kapan saja semau kita. Yang dulunya harus pergi ke koperasi ITDL atau tempat pembelanjaan lainnya, sekarang sudah bisa melakukannya dengan hanya melihat layar handphone kita saja. Online shop juga lebih
memudahkan kita melihat barang-barang yang masih tersedia dalam toko. Untuk penjual, dengan layanan pembelian online dapat mencakup jejaring sivitas Dell dengan cepat dan mudah. Model yang dikeluarkan lebih sedikit memudahkan penjual dalam mempromosikan barang yang dijual. Kerugian online shop seringnya terjadi penipuan seperti barang yang tidak dikirim, barang yang tidak sesuai dengan gambar yang disediakan, barang yang sampai dengan keadaan rusak. Kerugian lainnya adalah ditambahnya biaya pengiriman barang yang terkadang lebih mahal dibanding dengan harga barang yang kita beli. Butuh kesabaran dan waktu yang lama dalam proses pengiriman barang. Pada online shop memiliki beberapa metode pembayaran. Berikut beberapa metode pembayaran yang digunakan. Yang pertama, kartu kredit, dua transfer ATM, ketiga COD atau cash on delivery, keempat PayPal, kelima Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Bisnis online atau toko daring sudah menjadi ya kerap bagi masyarakat Indonesia. Baik yang hati menggunakan internet atau tidak, online shop adalah cara pembelian barang atau jasa melalui internet, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara fisik. Produk yang dijual ditampilkan dengan gambar di situs web atau toko maya. Pembeli dapat memilih dan membeli barang yang digunakan. Kemudian melakukan pembayaran melalui rekening bank. Setelah pembayaran diterima, penjual bertanggung jawab mengirimkan barang ke alamat pembeli. Dalam operasi online shop, terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, supplier, yaitu pihak yang menyediakan dan mengirimkan produk tertentu. B, reseller yang menjual kembali produk dari supplier, baik sebagai bisnis mandiri atau sebagai agen independen. C, dropshipper yang tidak menyimpan stok barang, hanya menampilkan produk kepada calon pembeli. Ketika ada pembelian, barang dikirimkan langsung dari supplier ke konsumen dengan nama dropshipper sebagai pengirim. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, bab 3, tahap pelaksanaan. Layanan pembelian barang online dari koperasi untuk mahasiswa dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Pembentukan tim pelaksana. Pada tahap awal, dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan dari koperasi, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya. Tim pelaksana bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan yang diberikan website pembelajaran online koperasi ITDL. 2. Pembentukan sistem informasi. A. Pengembangan produk. Tim pelaksana juga mengembangkan produk-produk yang akan dijual melalui layanan tersebut. Produk-produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mahasiswa. B. Perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem informasi secara detail, termasuk desain database, arsitektur sistem, dan antarmuka pengguna. Desain database digunakan untuk menyimpan data produk, pelanggan, dan transaksi. Arsitektur sistem menentukan cara kerja sistem informasi secara keseluruhan. Antarmuka pengguna digunakan untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakan sistem informasi. Yang ketiga, pemasaran. Tim pelaksana melakukan pemasaran layanan tersebut kepada mahasiswa. Pemasaran dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, poster, dan media sosial. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Layanan tersebut dipantau dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa layanan tersebut berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan berdasarkan feedback dari mahasiswa. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Hasil pelaksanaan. Layanan pembelian barang online dari koperasi untuk mahasiswa atau mahasiswi telah dilaksanakan dengan baik. Layanan tersebut telah memberikan kemudahan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil evaluasi, layanan tersebut mendapat tanggapan yang positif dari mahasiswa atau mahasiswi. Mahasiswa atau mahasiswi menilai bahwa layanan tersebut sangat membantu mereka untuk menghemat waktu dan biaya. Rekomendasi. Untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut, tim pelaksana dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menambah jumlah produk yang dijual. Pada poin ini, menambah jumlah produk yang dijual. Yang pertama, tim dari koperasi kampus melakukan survei atau penelitian untuk memahami apa yang diinginkan oleh mahasiswa dan anggota koperasi kampus. Apakah ada produk atau layanan tertentu yang banyak diminati? Yang kedua, evaluasi produk yang sudah ada.
tinjau produk dan layanan yang sudah ada di koperasi kampus, dan mempertimbangkan untuk meningkatkan atau memperluas produk-produk yang telah ada. Pada poin yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan pengiriman. Pada poin ini, pihak koperasi kampus melakukan yang pertama, evaluasi proses saat ini. Pertama-tama, pihak koperasi kampus melakukan tinjau proses pengiriman yang ada, mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang mungkin ada yang dialami. Sekian dari penjelasan kami tentang materi topik kami ini. Saya ucapkan terima kasih.